Jumpa lagi di Radibu TV. Kali ini kita akan bahas mengenai Lenovo IdeaPad Slim 3. Ya, laptop terjangkau yang menggunakan AMD Ryzen 3 4000 series. Oh, kita juga ada tesnya Ryzen 5. Oke, jadi ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Atau kalau kalian mau cari, ini namanya di online IdeaPad 3 ya. Kalau mau dicari namanya IdeaPad 3. Saya mencari pakai Slim 3, saya nggak nemu, saya nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi ya intinya adalah penggunaan kata Slim ini adalah penerus seri-seri yang pakai S sebelumnya ya. Dulu yang kalian sering cari adalah IdeaPad S340 yang pakai Ryzen 3000U series ya. Nah sekarang itu sudah susah dicari. Ini gantinya, yang ini gantinya ya. Yang ini menggunakan prosesor terbaru AMD Ryzen 4000U series. Ini yang U, bukan yang H. Kita udah pernah bahas yang H, sekarang kita bahas yang U kali ini ya. Nah, untuk yang satu ini datang dengan 3 varian. Harusnya ada Ryzen 7, ada Ryzen 5 yang kita ada partial pengujiannya di sini, dan ada Ryzen 3 yang jadi dasar pengujian kita kali ini. Spesifikasi utamanya ini adalah Ryzen 3 4300U. Ini tipe paling rendah ya. Codename Renoir, Zen 2 fabrikasi 7 nanometer, 4 core 4 thread. Ya, bukan 2 core 4 thread atau 4 core 8 thread, tapi ini 4 core 4 thread. Jadi ini terjangkau, tapi bisa TDP 15 watt. Jadi rendah TDP-nya. Ya, base clock 2,7 GHz dengan maksimum boost di 3,7 GHz dengan total L3 cache 4 MB. Untuk memori ini mungkin paling menariknya ya. RAM-nya adalah 8 GB. Ya, yang menarik adalah 8 GB ini bisa di-upgrade ya, dan kondisi sekarang ini sudah dual channel. Ya, ini 4 dan 4. Nah, yang uniknya adalah 4 GB yang pertama itu disolder, 4 GB yang kedua itu terpasang di slot SODIMM. Jadi 4 GB yang kedua ini yang bisa kalian upgrade. Jadi mau tambah 8 GB jadi 4 tambah 8 jadi 12 bisa ya. Untuk kecepatannya, RAM yang ada di dalam slot SODIMM-nya itu yang 3200. Tapi lucunya sistem ini diset di 2667 atau 2667. Ya, mirip lah sama 2666 yang 2666. Jadi kemungkinan memang RAM yang ditempel di dalam itu adalah yang 2666. Ini akan memudahkan kalau kalian mau upgrade ya. Jadi nggak perlu nyarian 3200. Ya 2666 udah kenceng kok sebenarnya. Tapi kalau nggak di-upgrade pun sebenarnya kondisi kayak gini sudah lumayan oke ya, karena sudah dual channel. Nah, untuk storage ini adalah storage-nya 512 GB M.2 NVMe PCIe. Jadi besar dan kencang ya. Nah, ada ruangan storage untuk SSD atau storage 2,5 inci, tapi sayangnya kita nggak nemu kabel konektornya. Oke, untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon Graphics. Arsitekturnya Vega 7 nanometer 320 shader dengan GPU clock 1400. Di BIOS ada menu untuk UMA frame buffer size. Jadi kita bisa milih mau berapa ukurannya ya VRAM dari Radeon Graphics yang terintegrasi ini. Mau 512 MB ini defaultnya bisa ya. Kalau ini terjadi berarti Windows-nya terlihat nanti punya sisa 7,4 GB di RAM. Ya, kita bisa pilih juga 1 GB untuk VRAM-nya. Tapi itu berarti Windows-nya nanti tersisa 6,9 GB. Ada lagi pilihan untuk 2 GB di VRAM, itu membuat Windows-nya punya sisa 5,9 GB. Nah, kalau kalian mau pasang 2 GB, sebaiknya kalian upgrade dulu ya. Paling nggak nambah 8 GB lagi gitu. Oke, untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik materi polikarbonat. Desainnya sederhana banget, tapi bodinya keren sih. Ada metal brush-nya gitu di sini, di punggung juga metal brush gitu. Itu keren banget. Bentuknya mirip sama IdeaPad S340 yang sebelumnya. Perbedaan yang itu kelihatan hanya tampak di desain tombol power dan penempatan konektor ya. Pilihan warna yang kita uji ini adalah Abyss Blue, lalu ada juga Platinum Grey, Business Black, dan Cherry Red. Untuk dimensi panjangnya 32,7 cm, lebar 24,1 cm, dengan ketebalan 1,99 cm. Jadi cukup tipis ya. Bobotnya 1,46 kg dengan charger hanya 218 gram. Total dibawa dengan charger hanya sekitar 1,67 kg. Nah, untuk display ini adalah layar 14 inci Full HD 1920x1080 60 Hz. Ya, bukan laptop gaming. 60 Hz. Cukup banget. Apalagi melihat harganya. Ini adalah layar IPS. Ya, ini layar IPS. Memang dia 45% NTSC atau tidak mencapai 100% sRGB, tapi nggak ada masalah. Ini sudah layar IPS beneran ya. 250 nits dengan permukaan anti glare yang membuat pantulan-pantulan itu ditekan ya, nggak terlalu banyak pantulan-pantulan dari lampu di situ ya. Bingkai sisi kiri dan kanannya memang udah lumayan tipis, tapi atasnya memang sedikit tebal karena memang ada sebuah kamera di atas. Nah, kamera ini adalah kamera webcam 480p 30 fps.
Dilengkapi dengan True Block Privacy Shutter. Jadi ini manual, bisa ditutup kameranya untuk memastikan bahwa kalian tidak dihack dan diintip ya. Mantap banget. Nah, untuk bicara engselnya, engselnya juga ini enak banget karena bisa dibuka sampai 180 derajat sampai tidur banget. Ini khas Lenovo banget. Ini seperti laptop-laptop bisnis jadinya ya. Kemudian yang menarik lagi, tersedia fitur flip to boot di Lenovo Vantage, di mana laptop akan otomatis nyala saat layar dibuka dan cepat pula nyalanya. Oke, untuk audio dia menggunakan 2 speaker, letaknya ada di bawah sini tapi menghadap ke depan ya. Nah, audio profile itu bisa diatur dengan software Dolby Audio. Kualitas suaranya lumayan oke. Akan lebih bagus kalau taruh di atas meja kayu gitu ya, menghadap ke kalian. Itu mungkin posisi yang paling benar. Bukan saingan untuk laptop-laptop kelas di atas belasan juta ya, bukan. Tapi sudah lumayan oke. Nah, mari kita bahas konektor. Di sisi kiri ada 1 DC in, ada 1 HDMI, ada 1 USB 2.0, ada 2 USB 3.1 Gen 1. Sisi kanan ada 1 audio combo jack 3,5 mm dan ada SD card reader. Jadi kelihatan colokan-colokannya semua kebanyakan di sebelah kiri untuk USB ya. Untuk konektivitas dia menggunakan Wi-Fi AC dengan Bluetooth versi 4.2. Keyboardnya desainnya khas Lenovo IdeaPad, nyaman banget buat ngetik memang, tapi sayangnya memang ini nggak dilengkapi dengan backlit. Untuk touchpad ini lagi-lagi menarik karena sejajar dengan spacebar, nggak ada tombol klik kanan dan klik kiri. Menurut kami nggak terlalu masalah. Yang paling penting dia sudah menggunakan Windows Precision Driver yang membuat penggunaannya nyaman sekali. Nah, mari kita masuk ke performance. Memang ada fitur untuk power smart setting di sini. Ada pilihan intelligent cooling, extreme performance dan battery saving di situ ya. Pengaturannya bisa kita pilih dengan menggunakan FN plus tombol Q, function Q ya. Oke, mari kita lihat dulu performance-nya pakai Cinebench R15, di mana kita akan lihat performa dari core-nya di sini. Nah, untuk performa ternyata skor tertingginya lumayan oke. Kita dapat 644 poin di Cinebench R15. Ini performa yang luar biasa tinggi untuk 4 core 4 thread, karena kita biasanya menemukan performanya ini di 4 core 8 thread generasi yang awal untuk U series di Intel ya. Nah, performa yang satu ini memang terpaut jauh sekali ketimbang Ryzen 3 3200U yang hanya 361 poin, 644 versus 361. Jauh banget. Jadi dia unggul kurang lebih sekitar 78% dibandingkan Ryzen 3 pendahulunya. Ini luar biasa, lompatnya nggak kira-kira, emang jauh banget. Menariknya, harga jual Slim 3 yang satu ini yang pakai Ryzen 3 ini tidak beda jauh dari Ryzen 3 yang 3200U sebelumnya ya. Spesifikasi hardware-nya mirip, kapasitas RAM-nya juga mirip, SSD mirip, tipe layar juga mirip, tapi performa CPU-nya jauh banget. Lalu mari kita lihat sustain performance-nya seperti apa. Kita dapat sustain performance dalam kondisi dicolok ke listrik sekitar 630 sampai 640 poin. Gejala throttling atau turun performance itu sangat minim sekali. Ini saya suka banget ya. Sangat minim sekali ada gejala throttling di sini. Yang lucu pada saat kita set di battery saver, sustain performance-nya tuh ya masih di atas 600 poin juga. Ini luar biasa. Jadi kayaknya apapun yang terjadi, performance kalian tinggi-tinggi aja. Dan bahkan saat kami tidak colok ke listrik pakai baterai, kita masih tetap dapat performance di kisaran 620 sampai 630 poin. Nah, sebagai catatan, kami sempat ngetes yang versi Ryzen 5 4500U. Ternyata ini performance-nya memang tinggi juga. Kenapa? Kalian sudah pakai 6 core dan 6 thread ya. Yang pakai versi yang ini sama ini IdeaPad ini juga IdeaPad 3, tapi yang pakai Ryzen 5 4500U. Dimana skornya tinggi banget. Kita bisa mendapatkan skor di 900-an poin. Tinggi sekali. Ini biasanya adalah skornya laptop gaming dengan prosesor 4 core 8 thread ya. Kalau ini dibanding-bandingkan bahkan Ryzen 7 yang di laptop gaming, Ryzen 7 seri 3000 di laptop gaming ini bisa ditebas sama dia. Luar biasa untuk versi yang Ryzen 5-nya ya. Jadi Ryzen 5 yang tipis bisa ngelawan Ryzen 7 dari seri 3000 ya. Untuk yang gaming itu luar biasa banget. Oke, cukup bermain-main dengan sintetik. Mari kita masuk ke aplikasi yang real aja. Kita masuk ke Adobe Premiere CC 2020. Kita mau lihat kemampuan untuk exporting videonya. Skenario standar bisa kita pakai 4K to 4K yang biasa kita lakukan. Source video 2 menit 7 detik. 4K 60 fps. Editing, color correction, video layering, export ke YouTube 4K 60 fps. Kalau kita hidupkan ini dengan Mercury Playback Engine software doang, kita mau lihat prosesornya. Kalau pakai intelligent cooling kita dapat 35 menit 47 detik. Oke. Kalau extreme performance kita dapat 35 menit 4 detik. Nggak jauh beda kayaknya ya, sama-sama 35 menit.
Nah, lalu mari kita aktifkan ya GPU Acceleration OpenCL-nya. Ya, jadi kita dapat performa ekstra. Nah, kita dapat di Extreme Performance dengan Premiere yang mengenali GPU-nya, kita dapat turun dari 35 menit turun ke 23 menit 47 detik. Luar biasa, ini hasil yang cukup menyenangkan, terutama untuk sebuah laptop yang hanya mengandalkan sistem grafis integrated ya. Nah, sekarang mari kita lihat kalau kita pindah ke Full HD 1080p, ekspor ke YouTube Full HD 60 fps. Kita pakai software dulu dan kita lihat hasilnya Intelligent Cooling 12 menit 20 detik. Kalau kita pakai Extreme Performance 12 menit 20 detik, sama aja. Nggak jauh beda. Sementara kalau kita pakai Mercury Playback Engine GPU Acceleration OpenCL-nya, nah kita dapat 14 menit 8 detik, lebih kencang lagi. Tentunya ini karena pakai 1080p ya. Satu hal yang menarik yang perlu kita ingatkan dulu adalah memang core procesornya performanya tinggi banget. Tapi ada perubahan di Adobe Premiere, di mana Adobe Premiere sekarang banyak sekali menggunakan GPU Acceleration. Ya, memang kita lihat tadi ya, GPU Acceleration-nya terpakai sekali pada saat 4K, tapi sayangnya entah kenapa di 1080p kita dapat 14 menit 8 detik kalau pakai GPU. Ya, lebih baik di 1080p kita pakai software. Jadi kayaknya kalian harus mencoba-nyoba dulu. Kalian ngedit di berapa? Di 1080p atau di 4K atau di mana? Dicoba dites dulu. Mana sih sebetulnya yang paling pas? Mau pakai GPU atau nggak pakai GPU ya? Ini agak aneh memang. Yang lucunya lagi, tampaknya Premiere ini sangat suka sekali mencoba untuk mengandalkan GPU, terutama yang punya bandwidth sendiri di GPU-nya. Nah, ini sebabnya kita coba tarikan data dari Core i3 7020U yang menggunakan MX230. MX230 bukan MX250 ya. Nah, kalau kita lihat tadi kalau kita pakai di 4K ya, di setting 4K, Ryzen 3 4300U ini kalau pakai OpenCL, jadi pakai GPU Acceleration itu 23 menit 47 detik. Sementara sebuah Core i3 7020U yang secara prosesor emang nggak ada apa-apanya ketimbang Ryzen 3 ini, jauh banget di bawah, jauh banget. Tapi dengan adanya MX230 di situ, pada saat akselerasi kudanya dipakai, dia cuma menyelesaikan ini dalam waktu 9 menit 50 detik. Kira-kira 10 menit, yang sementara yang tadi dengan prosesor yang kencang itu 23 menit. Jadi terlihat bahwa Premiere sangat suka sekali dengan GPU eksternal yang bandwidthnya nggak nyampur-nyampur, terutama yang pakai CUDA acceleration. Jadi harapan kami sebetulnya nih, siapa tahu ada yang mau bikin laptop yang kayak begini tapi pakai MX230 atau MX250, wah, pasti kencang banget itu. Oke. Sekarang mari kita pindah ke Trimac Five Strike Graphics Core ya. Kita lihat perbandingannya antara Ryzen 3 4300U dengan Ryzen 3 3200U ya. Graphics Core-nya ada di 2235 untuk yang Ryzen 3 4300U, sementara 3200U hanya di 1458 poin. Ini berarti kemungkinan besar GPU Radeon yang baru ini naik performanya sekitar 53% dibanding pendahulunya. Luar biasa, ini jauh banget ya. Oke, mari kita coba di gaming aja. Nah, kita tidak naikin jumlah memorinya atau RAM-nya, tapi kita naikin Extreme Performance, lalu UEMI frame buffer kita naikin ke 2 GB untuk memastikan bahwa GPU-nya memiliki cukup VRAM ya. Oke, Dota 2 720p, quality preset di fastest, rendering scale 100%, scene berat 60-70 fps dan scene ringan 90-100 fps. Untuk CSGO 720p, quality preset di low, kita lihat scene outdoor 90-130 fps. Terbang. PES 2020. Nah, ini momoknya buat Ryzen sebelumnya yang seri 3000. Ini kayaknya PES 2020-nya nggak bisa jalan kalau bisa pakai integrated graphics doang. Jalan, tapi tidak akan nyaman karena nggak nyampe 60 fps. Di sini kita lihat bahwa settingan 720p, quality preset di low, rendering scale di 80%, tidak stabil di 60 fps. Ya, PES 2020-nya bisa jalan dengan nyaman sekali. Sementara itu GTA 5 720p, kualitinya perbatuan antara normal dan high, kita masih bisa dapat 40-60 fps ya. Mungkin kalau mau turun lagi bisa lebih lancar lagi. Lalu banyak yang nanya kalau Valorant gimana? Oke, kita tes Valorant 1080p ya. Kualitas preset di low kita dapat 70-90 fps. Bisa dong, bisa. Kita masuk ke storage test sekarang. Pakai Crystal Disk Mark, kita lihat enggak, kali ini Lenovo tidak salah masang SSD walaupun kencang juga. Jadi read-nya di 2010 Mbps dengan write 1240 Mbps. Bukan yang paling kencang, tapi ini kencang banget juga sebetulnya, terutama untuk harganya ya. Oke, mari kita masuk ke dalam tes baterai. Kapasitasnya adalah 35 Wh atau WH. Ya, memang bukan baterai yang gede banget, tapi ya lihat harga, ingat harga ya. Berarti 50%, volume 25%, intelligent cooling kita pakai ya, 1080p video playback dengan movies and TV. Hasilnya adalah 10 jam 40
44 menit. Ini adalah hasil yang cukup oke ya. Kemudian untuk web browsing dengan Chrome kita dapat 9 jam 31 menit. Memang kelihatan web browsing ini sedikit lebih berat ya. Sementara untuk charging lumayan oke, full sampai 100%, dari 0 sampai 100% kita dapat dalam waktu hanya 2 jam. Sementara itu 1 jam pertama kita udah dapat 57%. Jadi lumayan oke juga lagi-lagi. Bukan rapid charging tapi sudah oke. Oh ya, tersedia ada fitur conservation mode di software Lenovo Vantage. Jadi membuat baterai itu bertahan di 55-60% aja nge-charge-nya, lalu setelah itu dia berhenti nge-charge walaupun kalian tetap bisa pakai. Ini cocok kalau kalian pakai laptop ini stasioner ya, buat pengganti desktop mungkin. Ini cocok banget pakai mode seperti ini supaya baterainya lebih awet. Nah, sistem pendinginnya gimana? Ini pakai satu heat pipe dan satu kipas, pembuangan panasnya ngarahnya ke belakang. Suhu kerjanya untuk prosesor saat pakai 19R15 kita lihat suhunya hanya di kisaran 76 sampai 79 derajat Celcius. Ini suhu yang rendah banget ya sebetulnya kalau kita lihat bahwa ini loadnya berat sekali pakai 19R15. Lalu untuk suhu permukaan kita pakai Flare One di sini ya. Area paling panas ketemukan di sekitar tombol F1 sampai F5. Di situ suhunya bisa mencapai 40 sampai 45 derajat Celcius. Untungnya daerah lain tuh suhunya di bawah 40 derajat Celcius semua. Area palm rest juga aman dan tentunya suhu tinggi itu hanya ketemu kalau kalian iseng banget pakai ini buat rendering 3D ya. Untuk aktivitas lain suhu body tidak akan seperti yang dideteksi pakai Flare tadi. Oke, untuk harga pasti banyak yang nanya. 3 varian yang kita tes adalah yang Slim 3 yang versi Ryzen 3 ya. Itu RAM-nya 8GB SSD 512 dengan layar Full HD IPS. Untuk unit yang kita uji ini harganya di 7.199.000. Sementara untuk Ryzen 5 4500U yang tadi kenceng itu ya, harganya ada 8.299.000. Untuk Ryzen 7 4700U yang kita belum pernah pegang nih ya, ini 8 core 8 thread tipis nih ya. Itu kenceng banget, harusnya ada di 9.699.000. Semuanya sudah termasuk sistem operasi Windows 10, sudah termasuk Office Home and Student 2019 senilai 1.799.000 dan ada garansi Premium Care selama 2 tahun ya. Jadi kalau dilihat poin-poin menarik dari laptop yang satu ini ya, performance prosesornya tinggi banget ya, kelas performanya tinggi banget lah pokoknya. Untuk 2020 ini mantap banget dari sisi prosesornya. Untuk main game masih bisa lancar, suhu kerjanya juga nggak panas, baterainya tergolong lumayan oke di 10 jam, layar IPS meskipun memang belum 100% sRGB tapi sudah oke banget. Ada bonus Office-nya yang lumayan bernilai itu. Kemudian harganya juga tergolong sepadan dengan apa yang didapatkan. Hanya saja mimpi kami seandainya ada produsen lain atau mungkin Lenovo sendiri mungkin mau bikin upgrade versi ini, tolong taruh GPU MX supaya ini benar-benar untuk konten kreator pada saat ngekspornya jadi kenceng. Kalau pada saat ngeditnya sudah enak karena prosesornya kenceng ya dan GPU-nya juga lumayan kenceng ya. Dan buat kalian yang berminat untuk meminang ini dan ingin main game, saran kami adalah upgrade RAM-nya mungkin tambahin 8GB supaya kalian bisa menyisihkan VRAM 2GB untuk GPU-nya. Terlepas dari itu, kami lihat bahwa ini adalah pilihan yang luar biasa dan prosesornya juga luar biasa untuk tahun 2020 ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.